Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja. Kejadian muara banyak itu saya tembak orang tak terkenal. TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, tim hukum dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD Rabu pagi mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM di Jakarta. Kedatangan tim hukum TPN Ganjar Mahfud untuk melaporkan tindak penganiayaan terhadap 7 orang relawan pengusung Capres-Cawapres nomor urut 3. Penganiayaan diduga dilakukan oleh puluhan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, termasuk juga insiden aksi penganiayaan hingga meninggal dunia terhadap pendukung Ganjar Mahfud oleh pendukung paslon lain di Yogyakarta. Kedatangan tim hukum TPN Ganjar Mahfud untuk melaporkan terkait dengan insiden tersebut yang terjadi di 2 wilayah. Kejadian itu dilaporkan ke Komnas HAM karena insiden yang terjadi di Yogyakarta menewaskan 1 orang pendukung Ganjar Mahfud dan aksi kekerasan yang terjadi di Boyolali diduga dilakukan oleh puluhan oknum TNI terhadap 7 relawan Ganjar Mahfud. TPN menilai kejadian di dua wilayah tersebut telah mencederai hak asasi manusia, khususnya hak asasi dalam bersuara dan berpolitik. Jadi kami tim hukum TPN Ganjar Mahfud hari ini menyampaikan laporan kepada Komnas HAM terkait dengan apa yang terjadi di Boyolali, peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Desember yang lalu ya. Kami menyampaikan kepada Komnas bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap hak bebas dari penyiksaan. Kasus penganiayaan terhadap relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bukan pertama kali terjadi dan sampai pada berujung laporan ke Komnas HAM. Kita akan bahas bersama dengan narasumber kami yang hadir di studio, yaitu Bung Khairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies. Militer, terima kasih Mas Fahmi. Bersama kita juga ada Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Halo Bang Usman, sehat? Sehat, selamat sore Bung Nurwan Silaban dan Bung Fahmi. Saya harus bertanya kepada Anda mengenai tepat atau tidak pelaporan yang dilakukan oleh tim hukum Ganjar Mahfud untuk membawa insiden yang terjadi ke ranah Komnas HAM. Saya kira langkah itu sudah tepat, bahkan akan lebih baik lagi apabila laporan tersebut juga disampaikan kepada pihak kepolisian, karena bagaimanapun juga pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, ketertiban itu merupakan tanggung jawab dari kepolisian. Nah, dalam konteks laporan kepada Komnas HAM, saya kira peristiwa-peristiwa yang terjadi tampaknya sudah dikonstruksikan sebagai satu peristiwa yang patut diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tadi saya dengar laporannya adalah tentang pelanggaran atas hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Nah, sekarang kita berharap Komnas HAM melakukan penyelidikan yang efektif. Penyelidikan ini bisa dalam kerangka 2 hal. Yang pertama untuk memperbaiki kebijakan, bisa juga yang kedua untuk mengajukan perkara itu ke pengadilan. Seandainya Komnas HAM memilih yang kedua, maka Komnas HAM perlu membentuk penyelidikan pro justisia dengan melibatkan tim penyelidik ad hoc yang melibatkan unsur dari luar Komnas HAM. Dengan cara itu mungkin laporannya bisa diperiksa hingga di lingkungan pengadilan hak asasi manusia. Oke, bagaimana kemudian menjelaskan duduk perkaranya nanti agar kemudian tidak dianggap tendensius, apalagi ini kan di tahun politik, Bang Usman, segala sesuatunya bisa dianggap menjadi komoditas politik. Ya, betul sekali.
segala sesuatu yang terjadi di masa pemilu saat ini, terutama di masa-masa kampanye politik, sangat bisa dijadikan komoditas politik. Karena itu diperlukan lembaga-lembaga negara yang independen. Nah, Komnas HAM menurut Undang-Undang, baik Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, maupun juga Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, merupakan lembaga negara yang independen, lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan peristiwa yang menurut sifat dan lingkupnya patut diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, pemeriksaan oleh lembaga-lembaga negara independen seperti Komnas HAM atau dalam konteks pelanggaran pemilu, misalnya Bawaslu, itu menjadi sangat penting untuk mencegah masalah-masalah yang terjadi antara pasangan calon atau pendukung paslon, itu bisa menimbulkan politisasi yang tidak perlu. Gitu. Oke, saya bergeser ke Mas Khairul Fahmi. Mas Khairul, Anda melihat tindakan kan sudah dilakukan kepada sedikitnya ada 6 oknum prajurit TNI yang diduga bertanggung jawab untuk insiden yang terjadi di Boyolali. Kemudian dengan laporan yang masuk ke Komnas HAM akan seperti apa nantinya? Iya, saya memaknai yang aduan ke Komnas HAM itu sebagai upaya untuk menekan sekaligus untuk mempercepat lah gitu ya, mempercepat upaya penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI supaya mereka juga makin serius. Apa ada kesangsian kira-kira kepada Denpom TNI untuk menindak anggotanya yang kelewat batas? Mungkin kalau sanksi atau keraguan terhadap upaya penindakan itu tidak ya, tapi lebih pada upaya mengakselerasi karena ini kan kita sedang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, ada tahapan kampanye yang masih terus berjalan. Kita khawatir juga kalau lambat ya penindakan terkait kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI ya terhadap warga sipil yang kebetulan adalah misalnya simpatisan pendukung para capres ini. Ini melambat, ini akan berkembang menjadi aksi solidaritas yang berada di mana-mana dan menambah kerentanan atau kerawanan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Sampai di sana hemat Anda, apa yang berjalan saat ini lambat? Insiden ini terjadi tanggal 30, kemudian tanggal 2 Januari kalau saya nggak meleset ya, itu sudah ditetapkan 6 orang tersangka. Ya. Setelah ada reaksi itu agak cepat ya, tapi sebelumnya dari kejadian pemukulan sampai kemudian ada ada klarifikasi, ada penjelasan dari Kodim, dari Pendam gitu, itu saya kira masih agak lambat ya. Ada upaya untuk menghindar dari tudingan bahwa aparat TNI sudah melakukan kekerasan yang sifatnya tidak patut gitu dilakukan. Oke. Anda sependapat, Bang Usman? Ya, saya kira benar sekali bahwa di dalam hari-hari pertama atau pekan pertama setelah kejadian, ada kesan di lingkungan TNI, khususnya Kapus Pen misalnya, atau dari pihak Kodam, masih menjelaskan peristiwa itu seolah-olah bisa dibenarkan, atau seolah-olah hanya sekedar salah paham. Bisa dibenarkan karena misalnya menyalahkan korban yang menggunakan knalpot brong misalnya. Dan itu sampai ke tingkat elit politik, termasuk Cawapres Gibran juga sampai menyebut-nyebut kalau kampanye jangan menggunakan knalpot brong. Padahal sebenarnya tidak perlu sejauh itu dan tidak bisa alasan misalnya menggunakan knalpot membenarkan peristiwa penganiayaan atau penyerangan atau bahkan pengeroyokan yang sangat brutal semacam itu. Yang kedua yang penting digarisbawahi dari laporan Komnas HAM adalah proses ini bahkan ke depannya bisa mengambil alih proses di lingkungan peradilan militer. Bagaimanapun juga peradilan militer sebenarnya hanya berwenang untuk mengatur atau memeriksa perkara-perkara yang merupakan pelanggaran hukum militer, bukan pelanggaran hukum pidana umum. Kalau melakukan pelanggaran pidana umum seperti pengeroyokan apalagi di jalan raya atau di lingkungan masyarakat umum, itu adalah tindak pidana umum. Otoritasnya sebenarnya kepolisian. Tapi karena reformasi TNI, reformasi kepolisian kita masih belum menghasilkan perbaikan sistem peradilan militer untuk benar-benar diserahkan ke lingkungan peradilan umum, khususnya dalam konteks pelanggaran hukum pidana umum, dan diserahkan ke pengadilan HAM dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, maka masih seringkali kasus-kasus macam ini ditarik ke lingkungan peradilan militer, lalu diberikan sanksi-sanksi yang bersifat internal, indisipliner, dan seterusnya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, kalau kita lihat ketentuan pasal 90, 91 dan seterusnya, itu masih bisa kita
lihat bahwa kewenangan Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik atau lembaga hak asasi manusia yang memiliki kewenangan penyelidikan itu tidak bisa dihentikan atau tidak terhalang oleh adanya proses penyelidikan di lingkungan peradilan lain, misalnya peradilan militer. Bahkan kalau kita baca undang-undang versi yang terdahulu sebenarnya ketentuan di dalam lingkungan peradilan militer seperti atasan yang berhak menghukum atau perwira penyerah perkara itu justru tidak dapat dilaksanakan. Jadi saya kira dalam hal ini Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam sebaiknya menyerahkan perkara ini ke lingkungan peradilan umum, khususnya dalam hal ini misalnya peradilan hak asasi manusia. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kesan keterbukaan dari TNI dan juga objektivitas di dalam proses hukum di hari-hari mendatang. Apa itu bisa dieksekusi? Nanti saya ke Mas Khairul Fahmi. Kita harus break sejenak. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.